76 tahun Indonesia merdeka, menyisakan berbagai kisah dan peristiwa. Kisah pencaksilat turut andil dalam perjuangan dan pergerakan tercatat dalam catatan sejarah. Batavia dan sekitarnya menjadi arena pertempuran yang dikenal sepanjang masa. Silat besi asal Betawi yang berkembang di daerah Dadap, Tangerang, yang pada masanya termasuk dalam Kerasidenan Batavia, menjadi salah satu media perjuangan masyarakat setempat melawan penjajah. Tidak sembarangan masyarakat yang mau belajar silat, sebab pada masa itu orang yang berkecimpung dalam dunia silat akan dicurigai dan selalu diawasi oleh penjajah. Ki Marhali atau Ki Murhali, nama yang biasa disapa warga kampung Dadap, adalah tokoh yang berperan besar dalam perkembangan silat besi. Sosok Ki Marhali dikenal sebagai pembangkit kesadaran masyarakat atas kesewenang-wenangan penjajah pada masanya. Ki Marhali mendapatkan ilmu bela dirinya dari seorang warga Tionghoa yang menetap di kampung. Menurut Ibnu, juru kunci makam Ki Marhali sekaligus cicit Ki Marhali didampingi oleh Wawan, yaitu cucu dari Ki Marhali, ketika ditemuinya di kediamannya di Bendung, Kota Tangerang, mengatakan bahwa Ki Marhali adalah orang asli kampung Dadap dan satu-satunya murid pribumi dari Li Chong Ok, guru silat besi atau besi. Kisah Ki Marhali belajar ilmu bela diri kepada Li Chong Ok bermula ketika Bapak Marhali, yaitu ayahnya yang bernama Sainan, bersengketa lahan garapan dengan lahan garapan keluarga Li Chong Ok. Perselisihan sengketa tersebut kemudian disepakati dengan beradu tanding, dan kedua pihak setuju bahwa jika nanti ada yang kalah, maka dia harus belajar kepada yang menang. Bapak Marhali alias Sainan telah memiliki jurus silat sebelumnya. Adapun Li Chong Ok juga memiliki jurus silat yang khas dengan budaya aslinya, yaitu Tionghoa, dengan kombinasi jurus yang dipelajari dari Tajidan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Li Chong Ok ahli bela diri Puntau. Sekilas mengenai Tajidan, menurut Ibnu, dari keterangan Li Jetong, anak kandung dari Li Chong Ok, mengatakan bahwa Tajidan merupakan seorang pengelana sekaligus pendakwah dan Cirebon yang mahir dalam bela diri. Kemudian singgah ke kampung Dadap karena rehat dalam perjalanan pelayarannya. Bersambung pada kisah Bapak Marhali alias Sainan beradu jurus dengan Li Chong Ok. Pada saat itu, Sainan terjatuh dan mengakui kekalahannya. Berkat kebesaran jiwanya, ia siap belajar kepada Li Chong Ok. Namun, karena kondisi usia yang sudah sangat tua, kurang fit dan energi, tidak memungkinkannya untuk belajar dari awal sehingga diputuskanlah anaknya Marhali atau Murhali yang kemudian belajar kepada Li Chong Ok. Ketekunan Marhali belajar silat mengantarkannya pada kepercayaan Li Chong Ok dengan dinyatakannya lulus dalam belajar meskipun tidak secara formal. Marhali yang sudah menjadi ahli bela diri kian percaya diri akan kemampuannya. Selain itu, Marhali juga dikenal sebagai orang yang taat dalam beragama, sehingga ketika situasi zaman pada saat itu yang carut-marut akan penjajahan, menambah giroh Marhali untuk menegakkan kebenaran dan keadilan pada masyarakat sekitar kampungnya. Ilmu silat dan agama menjadi bekal dirinya dalam menebarkan kebaikan dan kemaslahatan umat. Ketika itulah Marhali mengajarkan ilmu bela diri berlandaskan keyakinan agamanya yaitu Islam kepada masyarakat sekitar kampungnya. Terbukti ia memulainya dengan beberapa orang murid sampai akhirnya berkembang pesat jumlah muridnya. Bahkan seorang muridnya adalah Haji Gojali, warga kampung Petukangan yang jaraknya cukup jauh dan memakan waktu. Jika diukur saat ini,
Dengan menaiki kendaraan motor roda 2 butuh waktu kurang lebih 1 jam dari kampung perumahan mendadak. Ki Marhali yang semakin tua justru semakin kuat dalam tekadnya untuk membantu masyarakat kecil melawan penindasan kolonial. Dalam beberapa peristiwa, ia seringkali diburu sejumlah pasukan tentara kolonial yang mendatangi rumahnya, namun tidak pernah ditemukan dan berakhir sia-sia. Padahal jelas-jelas ia sedang duduk bersantai di halaman depan rumahnya. Pencarian dan penyisiran yang seringkali dilakukan oleh sejumlah pasukan tentara kolonial memaksanya untuk berstrategi secara gerilya. Ki Marhali melakukan taktik nomaden atau berpindah-pindah dari satu kampung ke kampung lainnya. Pada sekitar usia 45 tahun ia singgah di kampung Belendung Batu Ceper. Saat ini masuk dalam wilayah administrasi Kota Tangerang. Persinggahannya bukan semata-mata untuk menghindari pasukan tentara kolonial, akan tetapi sekaligus menuntut ilmu dari seorang guru atau ulama tersohor di kampung Belendung yang bernama Kiai Haji Mursa. Berkat keilmuan, kedekatan dan kesalehan Ki Marhali, dengan sang kiai menuntunnya menikahi seorang perempuan yang masih sedarah dengan Kiai Haji Mursa. Di kampung inilah dirinya semakin mengembangkan ilmu bela dirinya dan semakin mempererat hubungan dengan Haji Gojali, seorang pejuang dari kampung Petukangan, untuk meneruskan kiprahnya. Tercatat dalam sejarah Haji Gojali mengembangkan bela diri Ki Marhali yang bernama Besi dengan penamaan barunya dan lebih dikenal luas sampai sekarang, yaitu Beksi. Ki Marhali sampai akhir hayatnya dikenal sebagai pejuang dan tokoh silat besi. Ia dikenal sebagai jawara ngumpet, alias jawara yang tidak pernah mau menunjukkan sifat kejawaraannya dan jagonya. Ciri lain dari Ki Marhali adalah badannya yang cukup tinggi dan kekar, sehingga jika ia menghentakkan kakinya ke tanah, maka tanah akan bergetar. Selain itu, cengkeramannya yang kerap kali memegang kuping lawan dan sulit dilepas sehingga banyak lawan takluk di hadapannya. Kini, makamnya berada di area pemakaman keluarga di Jalan Darussalam, Kelurahan Belendung, Kecamatan Benda, Kota Tangerang. Banyak peziarah datang dari berbagai daerah, terutama dari kalangan pesilat. Ki Marhali, jasamu terkenang dalam kening setiap orang sampai mati.